Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 golongan D akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi kasir untuk toko bangunan yang kami beri nama Kasir Kita. Yang pertama, tampilan login yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Yoga Nova Indra. Oke, yang pertama ini untuk login terdapat name, kemudian password. Nah, bila diklik login, bila tipe usernya adalah admin, maka akan menuju ke menu admin. Bila kasir akan menuju ke menu kasir. Kemudian dalam menu admin ini terdapat nama admin, di sampingnya terdapat tombol untuk logout. Kemudian yang di bawah ini adalah 4 menu admin. Yang pertama adalah edit user, kemudian ada edit barang, edit supplier, dan kemudian adalah melihat riwayat transaksi. Oke, yang pertama adalah edit user yang akan dijelaskan oleh Mas Heru. Oke, selanjutnya untuk fitur di dalam menu edit user, di sini yang pertama kita disuruh untuk memasukkan ID user. Misalnya saya menggunakan ID Heru. Nama usernya Heru Hermawan, kemudian alamat Jember. Nomor telepon 082 231 222 333. Dan selanjutnya kita memilih user tipe yang terdiri dari admin dan kasir. Di sini saya memilih tipe user kasir. Setelah menentukan tipe user, selanjutnya kita menambahkan password yang akan digunakan untuk login pada aplikasi ini. Misalnya saya akan menambahkan password Heru. Setelah semuanya terisi, kita bisa menambahkan data yang sudah kita masukkan dengan mengklik tombol Add dan akan muncul pop-up penyimpanan data berhasil. Dan data tersebut akan tampil pada tabel di bawah. Kemudian jika kita ingin mengedit atau memperbarui data, kita klik data yang akan kita perbarui. Misalnya saya akan memperbarui data yang saya masukkan tadi. Saya akan mengganti alamat yang sebelumnya Jember menjadi Jakarta. Kemudian klik tombol edit. Dan selanjutnya untuk menghapus data, kita bisa mengklik data yang akan kita hapus. Kemudian klik delete dan akan muncul pop-up berhasil dihapus, maka data tersebut akan terhapus pada tabel. Dan jika kita ingin menghapus semua ketikan, kita bisa menggunakan tombol clear untuk menghapus. Maka semua ketikan akan terhapus tanpa menghapusnya satu persatu. Dan jika kita ingin mencari data dari user, kita bisa menggunakan fitur search. Misalnya saya akan mencari data dari user yang bernama Ginmas Ihar. Maka data tersebut akan tampil pada tabel selanjutnya. Menu edit barang akan dijelaskan oleh Mas Editya Gilang. Oke, untuk menu edit barang sama edit user hanya saja apa yang dimasukkan yang berbeda. Pertama, kita masukkan edit barangnya PK002, nama barangnya paku, harganya 20.000, harga belinya 15.000, jumlahnya 10, satuannya kilogram, lalu ID suppliernya S0003, lalu kita tambah. Oke, barang sudah berhasil ditambah. Sekarang kita coba cari yang kita tambahkan tadi, paku, lalu klik data paku dan pilih icon edit. Kita sebagai contoh edit jumlahnya dari 10 menjadi 5, lalu klik edit dan data berhasil diedit. Yang berikutnya clear, sama kita gunakan data paku lalu klik clear, maka ketikan sudah terhapus. Yang berikutnya delete, klik datanya lalu delete. Jadi seperti itu fitur dari edit barang. Berikutnya adalah edit supplier yang akan dijelaskan oleh Mas Alvin. Oke, dan untuk edit supplier fiturnya sama seperti sebelumnya, dan kita akan mencoba langsung mendemonstrasikannya. Di sini kita akan menambahkan datanya. Pertama kita masukkan terlebih dahulu ID suppliernya S000011 dan untuk nama suppliernya Agung. Setelah itu alamat suppliernya Demak, Surabaya, dan untuk telepon suppliernya 0861515184 Setelah itu jika sudah kita inputkan, kita bisa tekan icon tambah. Setelah itu untuk fitur edit data, kita bisa pilih data yang ingin diedit dari tabel. Misalnya di sini Agung, kita search dulu. Nah, jika datanya tampil, kita bisa langsung edit ganti data yang ingin diedit. Setelah itu tekan icon edit. Setelah itu untuk fitur clear, data yang tadi tampil, kita bisa langsung bersihkan tulisannya dengan cara menekan icon clear. Dan untuk mendelete kolom data, kita bisa pilih data terlebih dahulu yang ada di tabel, contohnya Agung. Setelah itu kita bisa langsung tekan icon delete. Saya kira seperti itu. Dan untuk selanjutnya riwayat akan didemonstrasikan oleh Mas Agim.
Iya, oke. Sama seperti fitur yang sebelumnya, di sini ada tombol sampah ya, ada cari juga. Tapi di sini ada perbedaan, yaitu hapus semua, yaitu untuk menghapus seluruh riwayat transaksi. Kita langsung ke demonstrasinya. Apabila kita cari data berdasarkan nomor transaksi 00001, maka akan tampil di sini. Apabila kita klik, maka akan muncul ke detail transaksi yang ada jumlah dan total harga. Apabila kita hapus, maka kita akan terhapus. Oke. Dan kita bisa tahu total transaksi dari tanggal yang kita mau hingga tanggal yang kita mau juga. Oke. Kita bisa langsung klik tombol ini untuk print, maka akan muncul button print, dan ini akan berubah ya. Kalau tanggalnya berbeda ya, print, maka akan muncul pop-up Jasper, itu report kaset kita. Ini berisi semuanya, total transaksi dan total pendapatan. Oke. Kita reload, maka akan hilang. Selanjutnya saya kembalikan ke ketua, yaitu Kak Adit. Silakan. Oke, selanjutnya kita logout dan coba untuk login sebagai kasir untuk melihat menu kasir. Yang pertama ini kita coba untuk transaksi. Untuk keseluruhan menunya sama dengan menu admin, hanya saja isinya berbeda fiturnya. Di menu kasir ada transaksi, edit barang, statistik, dan riwayat transaksi. Oke, sekarang akan mencoba transaksi yang akan disampaikan oleh Mas Yoga. Oke, untuk transaksi ini terdapat tabel daftar barang atau inventory yang kita miliki. Kemudian ada tabel chart, itu tabel keranjang sebelum customer check out. Untuk isiannya, yang pertama ada nama pelanggan, kemudian ada nomor transaksi, jam, dan tanggal. Untuk nama pelanggan kita isikan yaitu Agus, kemudian kita pilih dulu barangnya yang ingin dibeli, misal asbes, jumlahnya 5, kemudian kita tambah ke tabel chart. Nah, bila sudah di tabel chart, kita bisa menambahkan barang lagi, misal batu bata merah bisa 10, kemudian ditambahkan lagi. Nah, kemudian ini bisa kita hapus dari tabel chart. Bila keliru memilih barangnya, bisa kita hapus dengan klik dulu di tabel chart, kemudian diklik hapus. Setelah itu ada fitur bayar, yaitu customer akan memberikan sejumlah yang nantinya akan dikurangi oleh total harga, misal 210.000. Kemudian bila sudah, bisa diklik check out dan akan muncul ke pop-up transaksi. Kemudian kasir akan mengecek apakah data-datanya sudah benar. Dan bila sudah benar, bisa diklik print invoice atau struknya. Kira-kira seperti ini bentuk struk yang kita desain. Ada nomor transaksi, nama-nama barangnya dalam bentuk tabel, kemudian total harga, uang yang diberikan oleh customer, kemudian kembaliannya. Baik, seperti itu kira-kira untuk menu transaksi kita. Kita lanjut di edit barang pada menu kasir. Edit barang sebenarnya seluruhnya sama, jadi saya rasa tidak perlu dijelaskan kembali. Langsung saja kepada statistik yang akan dijelaskan oleh Mbak Habibah. Oke, pada statistik ini kita dapat melihat transaksi hari ini, pendapatan hari ini, jumlah barang, dan stok barang menipis. Oke, pertama kita coba di transaksi hari ini. Ini akan menampilkan keseluruhan dari transaksi hari ini, dan akan menampilkan jumlah dari transaksi hari ini ada 5 transaksi. Lalu di pendapatan hari ini juga akan menampilkan keseluruhan jumlah dari pendapatan dari transaksi hari ini. Lalu ada jumlah barang. Di sini akan menampilkan jumlah keseluruhan dari stok barang yang ada, dan ketika kita memilih dari barang tersebut, kita bisa melihat supplier dari barang tersebut. Lalu ada stok barang menipis. Di sini kita bisa melihat data dari barang yang stoknya sudah menipis. Kita bisa langsung melihat nomor telepon dari supplier dari barang tersebut untuk menghubungi supplier. Oke, selanjutnya fitur dari riwayat. Sebenarnya fitur dari riwayat tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adim, jadi saya rasa tidak perlu dijelaskan. Oke, kurang lebih seperti ini aplikasi yang sudah kami buat. Mungkin kedepannya akan ada update terbaru. Sekarang kita coba untuk logout. Akan ada pop-up konfirmasi untuk logout dan pertanyaan apakah ada yang ingin keluar. Jika tidak jadi, maka kita pilih tidak. Jika ingin logout, kita pilih iya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.